Kenapa sampai Kepala BAIS mengundurkan diri? Dugaan penyiraman terhadap aktivis Kontras Andri Yunus itu, operasi itu gagal. Nah, apakah ini operasi individu? Apakah ini operasi atas perintah? Pertemuan elit TNI dan elit Kementerian Pertahanan sore kemarin memutuskan, daripada lembaga ini hancur, ya sudah, harus ada tindakan dan Jenderal Bintang 3 harus mundur. Dan ini harusnya jadi contoh, termasuk bagi institusi kepolisian. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, yang diduga dilakukan oleh kepolisian, itu kan berlarut-larut lama sekali. Saya terkejut juga ketika Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers. Ada sebuah kejanggalan dari konferensi pers itu. Ada rivalitas. Ketika seorang aktivis disasar dalam operasi ini, maka muncul pemikiran bagi orang yang memahami karakter militer, jangan-jangan dia dianggap sudah bukan hanya pengkritik atau mengkritisi pemerintah, tapi mungkin dianggap menjadi bagian musuh negara. Sobat Madilog, terlebih dahulu kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah penahanan 4 orang anggota BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Ketua Kontras, Andri Yunus, ternyata itu membawa korban yang sangat serius, yaitu pengunduran diri dari Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Letnan Jenderal Yudi Abrimantio. Kejadian ini tentu tidak dikehendaki oleh banyak pihak, artinya kita sebagai bangsa dan negara, tetapi sudah terjadi. Nah, untuk membahas ada apa di balik air keras ini, kenapa para aktivis atau salah satu aktivis itu yang disasar, dan terutama di balik pengunduran diri dari Kepala BAIS, kita menghadirkan lagi seorang analis intelijen, pertahanan, keamanan, dan dosen di Universitas Nasional, seorang jurnalis senior, yaitu Bang Dr. Slamet Ginting. Ya. Mohon maaf lahir batin, Bang. Siap, maaf lahir batin. Selamat Lebaran, Bung Indra. Ya. Ya. Bang, ya. Kenapa sampai Kepala BAIS mengundurkan diri? Apakah menghadapi tekanan atau memang atas inisiatif pribadi terkait dengan kasus air keras ini? Ya, ada pemeo di dalam dunia intelijen, begitu ya. Jadi berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tidak dicari, mati tidak diakui. Artinya dalam dunia intelijen itu ya sangat sadis gitu. Pilihannya berhasil atau gagal. Maka di dalam kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis Kontras Andri Yunus itu, yang diduga dilakukan 4 anggota Detasmen Markas BAIS TNI, Badan Intelijen Strategis TNI, artinya operasi itu gagal. Nah, apakah ini operasi individu? Apakah ini operasi atas perintah? Ya tentu nanti pihak terkait dalam hal ini polisi militer yang
akan menyelidiki karena ini sudah masuk dalam ranah peradilan militer. Ya artinya mundurnya Letnan Jenderal Yudi Abrimantio ini ya menurut saya bagus dalam pengertian ini pertanggungjawaban dia. Karena disebut lembaganya BAIS TNI, di mana yang bersangkutan adalah kepala, orang nomor 1 di Badan Intelijen Strategis TNI. Yudi Abrimantio ini salah satu jenderal aktif yang paling senior di TNI. Artinya lulusan 89, Akmil 1989 itu paling senior. Antara lain juga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali juga lulusan AAL 1989. Yudi Abrimantio ini lulusan Akmil 1989. Artinya ketika orang sudah menduduki posisi bintang 3 dengan jabatan sangat strategis, dia punya peluang betul. Otomatis dia itu calon Kepala Staf Angkatan Darat. Ya. Dulu pernah Letnan Jenderal Tiasno Sudarto dari Kepala BAIS TNI jadi Kasat. Nah, otomatis juga kalau memang terjadi reshuffle kabinet, ya dia adalah unggulan untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Ya wajar-wajar saja. Ada 2 ya? Ada 2. Kepala Staf Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara. Iya, jadi mundurnya Jenderal Yudi ini tentu menjadi breaking news ya. Maka sejak tadi malam atau apa, kerangkering terus kan. Telepon saya sampai matikan semua. Meminta untuk wawancara soal ini. Karena memang ini breaking news dan menurut saya bagus ya dalam pengertian TNI bertindak cepat. Kemarin sudah ada rapat bersama antara Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Tentu saja di situ ada Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin, Wakil Menteri Pertahanan Marskal Purnawirawan Doni Ernawan, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, juga Kasum TNI Letjen Richa Tampu Bolon. Itu betul-betul 5 tokoh senior di bidang kemiliteran dan pertahanan. Mungkin daripada kemudian institusi ini menjadi rusak karena kasus ini, ya pilihannya tidak ada lain, harus mundur. Apakah kemudian Jenderal Yudi terlibat atau tidak terlibat? Ya seperti saya ungkap itu tadi, tidak ada istilah gagal sebenarnya di dalam operasi intelijen. Karena ini terungkap, nah maka menjadi menarik. Menariknya juga adalah memang perintah Presiden waktu itu kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk mengusut kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus itu. Nah, saya terkejut juga ketika Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers dalam kasus itu dan menyebut dugaan keterlibatan 4 anggota TNI. Nah, bagi saya sebenarnya ada sebuah kejanggalan dari konferensi pers itu. Mestinya ketika polisi mengetahui terduga adalah anggota militer, mestinya langsung menyerahkan kepada polisi militer. Bukan lagi kewenangan kepolisian. Nah ini dalam beberapa kasus misalnya, TNI juga menangkap polisi yang diduga terlibat dalam beberapa kasus. TNI tidak melakukan konferensi pers. Secara diam-diam menyerahkannya kepada polisi. Artinya bukan tugas dia. Nah, ini kan jadi menarik juga menurut saya.
mengapa Polda Metro Jaya atau kepolisian melakukan konferensi pers. Maka menurut saya begitu ada konferensi pers dari Polda Metro Jaya, ini dalam waktu tidak terlalu lama akan diambil alih oleh Mabes TNI. Dan ternyata betul, berapa jam kemudian, kurang lebih beberapa jam yang nggak sampai 5 jam, mungkin sekitar 3-4 jam, langsung Mabes TNI membuat konferensi pers. Di situ ada Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Aulia, kemudian ada Dan Puspom, Maijen Yusri, kemudian ya Kababinkum TNI, Laksamana Muda Farid, dan didampingi oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Tunggul, Laksamana Pertama Tunggul, kemudian juga Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara. Nah, ini menjadi menarik ketika kemudian diumumkan betul-betul bahwa 4 anggota ini yang diduga terlibat di dalam kasus itu sudah langsung diambil oleh polisi militer dan ditempatkan di penjara militer super ketat, gitu ya. Dan diumumkan juga bahwa ini anggota dari Denma, Denma Bais TNI. Detasmen Markas itu tugasnya pelayanan, melayani pimpinan. Ketika melayani pimpinan, ini bukan satgas khusus. Jadi menurut saya menarik di situ. Maka kasus ini berkembang kemana-mana. Jadi menurut saya yang menarik lagi adalah CCTV-nya sampai 80 kan diungkap. Sebenarnya kalau kita mengacu ke peristiwa-peristiwa sebelumnya kan juga ada kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Baswedan yang diduga dilakukan oleh kepolisian. Itu kan berlarut-larut lama sekali. Sampai 3 tahun. Ya, ini enggak kan cepat sekali. Gitu. Jadi publik awalnya memang ragu ya kalau ini terkait dengan organisasi kekerasan negara. Organisasi kekerasan negara tuh militer dan kepolisian. Artinya jangan-jangan lama. Ternyata menurut saya ada situasi baru, model baru yang dilakukan TNI cepat sekali mengumumkan 4 dan tidak menutup-nutupi. Berbeda dengan kepolisian menurut saya. Misalnya kasus Kanjuruhan, lebih dari 100 orang meninggal. Tiba-tiba nggak jelas siapa yang harus bertanggung jawab dan segala macam. Siapa tersangkanya. Kasus kilometer 50 di Tol Jagorawi. Tiba-tiba CCTV-nya mati. Dalam beberapa kasus. Sama dengan kasus bekas Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Lalu kasus Bawaslu segala macam. Jadi yang terkait dengan aparat kepolisian, CCTV mati. Tapi dalam kasus TNI nggak ada mati, kan? Terungkap semua. Artinya harusnya semua pihak menyadari ada yang gentle, ada yang tidak gentle. Harusnya itu dibuka. Oke Bang, kalau kita lihat lagi kan banyak sekali pertanyaan di kepala publik ini, Bang, terkait dengan apa ini. Apakah memang terjadi operasi kontra intelijen juga? Di mana misalnya ketika kasus ini dieksekusi oleh 4 orang ini, tidak pakai helm dan segala macam, terlihat sama sekali tidak profesional sebagai intelijen. Nah yang kedua, sepertinya pertanyaan pertama ini. Kenapa data intelijen kita bisa terungkap dan polisi bisa tahu? Polisi bisa tahu? Iya, data intelijen bahwa dia adalah seorang intel.
Ya saya kira Anda misalnya mohon maaf di Facebook gitu kan, kan wajah yang mirip seperti Indra Jaya Piliang, Hmm. kan juga ada, bisa terungkap. Nggak ada rahasia lagi semuanya sebenarnya. Wajah ini namanya siapa? Hmm. Pekerjaannya apa? Kan mudah juga semuanya. Artinya data intelijen bisa terungkap. Walaupun dia militer, Hmm. walaupun dia anggota kepolisian, dia kan punya kartu tanda penduduk. Oke. Dari situ kan ketahuan identitasnya. Makanya yang saya terkejut itu adalah ketika Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers. Hmm. Ini kan hampir sama dengan peristiwa Agustus dulu. Ya. Ketika kemudian ada kartu anggota BAIS TNI disut gitu ya, disebarluaskan. Jadi saya melihatnya ada rivalitas TNI Polri dalam beberapa kasus ini ya, seperti Agustus 2025 kemarin kan. Rivalitas institusi. Jadi ini nggak bagus juga menurut saya ketika konferensi pers dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Saya misalnya yang mengamati peristiwa Agustus 2025, kan sebenarnya polisi berhutang budi juga pada TNI. Pada saat TNI mengamankan, mengevakuasi sekitar 200 kepala keluarga asrama kepolisian di Kuitang itu. Ya. Dari serbuan para driver ojol itu, ojek online. Buntut dari peristiwa terlindasnya seorang ojol itu. Nah itu kan ramai. Ini kan tidak diekspos, gue bantu polisian. Jadi saya khawatir, terus terang saya khawatir, personil TNI di bawah itu bisa marah. Kalau cara polisi itu dalam menangani terduga yang terkait dengan institusi militer begitu terbuka. Sementara TNI ketika menangkap oknum kepolisian di beberapa tempat dalam peristiwa Agustus itu tidak mengungkap, menyerahkannya kepada polisi. Mestinya menurut saya begitu. Sama dengan orang memaksa agar militer diadili di peradilan umum. Maka menimbulkan kecurigaan. Apalagi unsur kejaksaan, unsur imigrasi, unsur Bakamla, unsur yang lain-lain. Ini kan juga sedang dalam tanda petik mengkritisi keinginan polisi untuk menjadi penyidik tunggal. Artinya kalau dibawa ke peradilan umum, kuncinya ada di kepolisian. Ya. Nah, padahal di dalam konstitusi, jelas konstitusi Indonesia ada 4 jenis peradilan. Peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Artinya ketika ini dibawa ke proses peradilan militer dengan diambil alih oleh Denpom TNI. Iya. Apa pendapat Abang? Ya memang sebuah keharusan menurut saya. Sebuah keharusan bahwa peradilan militer itu adalah tuntutan konstitusi. Jadi peradilan militer itu bukan hanya relevan, sangat relevan. Karena militer adalah institusi yang tidak hanya tunduk pada KUHP, kasus pidana umum, tapi juga KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana Umum, KUHP militer. Kemudian dia juga harus tunduk pada hukum disiplin militer, doktrin operasi militer, dan kepentingan pertahanan keamanan negara. Karena itu, tindakan seorang prajurit seringkali memang tidak bisa dilepaskan dari konteks penugasan perintah atasan misalnya. Dan juga situasi operasional. Maka dalam banyak kasus,
peradilan militer menurut saya justru mampu mengungkap yang peradilan umum tidak mampu mengungkap. Apa misalnya? Membaca apakah ada legalitas perintah atau tidak. Peradilan umum tidak bisa menanyakan hal itu kepada militer. Nah, dalam konteks operasi militer juga harus dipahami apakah implikasinya ada tindakan terhadap kesiapan tempur, misalnya. Apakah ada kaitannya dengan tugas pertahanan keamanan negara? Berarti ada kerahasiaan yang tidak bisa dimasuki peradilan umum. Maka harus peradilan militer. Jadi betul-betul dasar konstitusinya ada. Ada karena legal dan peradilan militer itu di seluruh dunia ada. Di Amerika, Inggris, atau Anda tinggal sebutkan mau negara mana ada. Jadi kalau di dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 45 jelas di pasal 24 ayat 2 misalnya secara eksplisit mengakui adanya lingkungan peradilan militer selain peradilan umum, tata usaha negara, dan peradilan agama. Jadi itu betul-betul bagian dari kekuasaan kehakiman dan tunduk pada peradilan di Mahkamah Agung gitu. Makanya di dalam lembaga Kejaksaan Agung ada jaksa bidang pidana militer, Pitmil, Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Disitulah kemudian bisa dilakukan kasus yang disebut koneksitas. Misalnya pelaku militer, korbannya sipil. Nah, itu kan berarti ada dua, ada yang satu militer, yang satu sipil. Jadi betul-betul di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 juga ada tentang kekuasaan kehakiman menegaskan eksistensi 4 peradilan itu tadi. Dan kalau di Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 ada tentang peradilan militer, itu menjadi dasar operasional peradilan militer. Karena itu betul-betul di TNI itu ada badan pembinaan hukum yang dia memberikan harusnya lebih gencar lagi dari kasus ini. Gencar masuk ke satuan-satuan, memberikan informasi, jangan sampai melanggar hukum. Ada polisi militer yang menyelidiki dan menyidik. Ada auditor militer, penuntut, ada hakim militer. Nah, karena itu keberadaan peradilan militer ini bukan pengecualian, tapi bagian yang sah dari sistem hukum nasional kita. Maka sering kan ada tudingan, apakah ini seperti jeruk makan jeruk kan begitu ya? Apakah ini ada upaya perlindungan terhadap korps? Menurut saya tidak. Ketika kemudian kasus misalnya, kasus korupsi ya, korupsi ditangani oleh KPK atau jaksa KPK begitu, mana yang kemudian memvonis hukuman seumur hidup? Di dalam peradilan militer banyak sekali kasus yang dituntut seumur hidup bahkan hukuman mati. Saya pernah ke RTM, rumah tahanan militer yang di Depok itu, untuk memastikan apakah betul Brigjen Teddy namanya ya, Brigjen, saya harus lihat nama supaya nggak salah, itu ada di situ atau tidak. Ternyata betul menggunakan seragam tahanan militer itu kuning-kuning. Dan kepalanya diplontos. Itu seorang perwira tinggi ya. Oh, berarti betul ada di situ. Nah, itu namanya Brigjen Teddy Hernayadi, divonis seumur hidup. Itu tahun 2016 karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Berat kan hukuman peradilan militer? Ada lagi Brigjen Yus Adi Kamrullah.
divonis 16 tahun, sambil terus itu berjalan, wafat masih dalam tahanan penjara. Nah, kemarin juga ada 2 laksamana muda pernah menjabat Dirjen Kuathan Kementerian Pertahanan, yaitu Laksamana Muda Agus Purwoto, Laksamana Muda Leonardi sebagai Kepala Badan Kabaranahan itu era Prabowo. Itu kan dimasukkan dalam proses peradilan. Artinya yang dikemukakan Presiden Prabowo kemarin menjawab pertanyaan jurnalis Najwa Shihab itu betul-betul dilakukan. Belum lagi, mungkin publik nggak tahu, Letjen Yudi, bekas adjudannya Presiden Jokowi, dan pernah menjadi Pangdam Diponegoro, Komandan Kodiklat, ditangkap, diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Ada peradilan militer. Itu berat kok. Belum lagi kemarin, ingat nggak, Bung, yang kasus Kopda Bazarsah yang kasus sabung ayam di Lampung. Vonisnya yang menembak mati 3 polisi itu hukuman mati. Ya, belum lagi kasus yang di Flores, Sertu Akbar Adil yang anggota Kopaska pasukan Katak di kilometer 45 Tangerang itu. Itu hukumannya penjara seumur hidup juga. Belum lagi Kolonel Infanteri Prianto yang diduga membuang sejoli di Nagrek di Sungai Serayu itu. Pecat seumur hidup. Berat nih. Jadi banyak publik yang tidak paham bahwa peradilan militer itu lebih berat daripada peradilan umum. Nah, ini yang orang juga nggak tahu, termasuk orang yang menyandang pangkat tituler seperti Deddy Corbuzier itu. Itu berlaku peradilan militer. Kasus Subandrio. Itu kan dia mendapatkan pangkat marsekal tituler, hukuman mati, ya kan? Bersama Letkol Untung, bersama Kolonel Latif, bersama Marsekal Omar Dhani, hukuman mati. Jadi siapa bilang hukuman peradilan militer itu rendah? Bahkan ada disiplin penurunan pangkat. Itu pernah dialami Sarwo Edi. Ketika dia menjadi kapten, turun pangkatnya Letnan 1. Mengadu ke Ahmad Yani kan. Ya sudah, kau tanggung jawab. Karena kau dianggap melanggar disiplin, turun pangkat. Jarang ada. Di kepolisian, di PNS, jarang ada. Ini yang orang tidak paham. Belum lagi, Bung, ada yang namanya atasan yang berhak menghukum, Ankum. Di satuan-satuan lapangan itu selalu ada sel. Berdasarkan keyakinan komandan, dia bisa dimasukkan sel tanpa lewat peradilan. Itu Ankum, berhak menjebloskan penjara. Belum lagi di dalam operasi-operasi militer, dia juga kalau dianggap disersi atau membocorkan rahasia, bisa tembak mati di tempat nih, tanpa proses peradilan. Jadi berat. Makanya istilah komandan atau panglima adalah orang yang memiliki diskresi, memutuskan di dalam situasi yang tidak normal. Termasuk dia bisa membunuh anak buahnya sendiri. Itu ada. Bukan cuma militer Indonesia, militer seluruh dunia. Seperti itu. Oke Bang, kasus penyiraman air keras terhadap Andri ini, itu terjadi ketika Siaga 1, Panglima TNI. Apa kaitannya? Apakah memang, dan salah satu institusi yang disasar untuk Siaga 1 ini kan juga BAIS. Kan kita sempat bahas waktu itu. Apakah itu terkait dengan aktivasi BAIS ketika melakukan proses Siaga 1? Nah, begini. Aktivis
itu bagian dari kalau dalam sistem demokrasi kita, bagian dari pihak yang mengkritisi negara, mengkritisi pemerintah. Kan kita tidak boleh kemudian mendukung negara, mendukung pemerintah maksud saya, tanpa reserve, nggak bisa. Pemerintah harus diawasi. LSM, akademisi, ya tugasnya antara lain seperti itu. Nah, yang menarik adalah ketika seorang aktivis disasar dalam operasi ini, maka muncul pemikiran bagi orang yang memahami karakter militer, jangan-jangan dia dianggap sudah bukan hanya pengkritik atau mengkritisi pemerintah, tapi mungkin dianggap menjadi bagian musuh negara, musuh pemerintah. Karena itu harus juga dibuktikan. Ya, memang kalau operasi intelijen kan tidak bisa mengungkap apakah misalnya sebuah NGO itu bagian dari kepentingan asing, bagian dari lembaga yang menerima donasi asing misalnya. Oke, menerima donasi asing, tapi kalau kemudian mereka barangkali memutuskan, oh ini untuk menghancurkan negara, ya mungkin mereka melakukan tugas negara seperti itu. Tinggal kemudian kita menilai, apakah ini bagian dari tugas mereka atau tugas yang melampaui batas. Artinya tidak menerima kritik dari pihak-pihak yang kritis. Saya tidak ingin berspekulasi lebih jauh, ya. Nah, tapi saya ingin mengajak audiens atau publik kita untuk fokus pada hasil akhir nantinya seperti apa. Dengan menekankan harus ada ukuran objektif dari militer dan juga dari kalangan yang mengkritisi militer. Putusan hukumnya nanti harus transparan terhadap 4 personil yang diduga melakukan aksi penyiraman air keras itu. Jadi bukan rumor, bukan potongan informasi. Oleh karena itu, saya yang beberapa kali juga hadir mengikuti sidang-sidang peradilan militer itu, salah satu kekurangan dari TNI adalah menginformasikan kepada publik. Kasus ini begini, kasus ini begini. Atau jangan-jangan publik juga kurang tertarik kali. Ya. Nah, belajar dari kasus-kasus ini menurut saya, baik Pusat Penerangan TNI, Dinas Penerangan Angkatan Darat, Laut, Udara, ya dia harus juga terbuka menyampaikan kepada publik, jangan kemudian menyampaikan semuanya rahasia negara. Yang bukan rahasia negara bisa diungkap supaya publik juga memahami itu. Karena itu juga misalnya polisi militer dia harus melakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih profesional, dan auditor militer juga harus menuntutnya lebih berat daripada tuntutan sipil, karena kalau tidak maka akan dituding lo bener-bener kan jeruk makan jeruk. Sipil ini maksudnya jampit mil ya? Bukan, misalnya publik kan menuding bahwa ini nanti diselamatkan. Ya. Dan dalam kasus Cebongan, ya kan, di Jogja, kan sama. Pangdamnya mundur. Ya. Nah, ini juga sama. Dan ini harusnya jadi contoh, termasuk bagi institusi kepolisian. Harus ada yang mundur. Kasus Cebongan itu ketika ada prajurit TNI yang membunuh, mengeksekusi tersangka pelaku pembunuhan terhadap temannya ya. Iya. Langsung diserbu penjaranya itu. Iya. Silakan dicek. Iya. Karena itu menurut saya
Ini penting koordinasi antara TNI dan Polri supaya tidak menimbulkan gesekan. Yaitu tadi kan misalnya, oh ini anggota militer nih, koordinasi aja dulu, nggak perlu konferensi pers. Nah, kedua institusi punya kewenangan yang berbeda tentunya, bukan saling bertentangan. Karena itu koordinasi harus dilakukan agar proses hukum tidak tumpang tindih gitu. Udah nah, ini sipil, ya militer menyerahkan kepada kepolisian. Nggak perlu konferensi pers. Polisi juga harusnya begitu. Tapi ada juga begini Bang, Iya. agak melewati batas juga menurut saya. Iya. Kenapa sampai asal kesatuan dari 4 orang pelaku ini terungkap, Angkatan Laut dan Angkatan Udara? Apa yang terjadi? Menurut saya sih sebenarnya nggak perlu dibuka dia dari matra darat, laut, atau udara. Ketika sudah di bawah Mabes TNI, Bais TNI kan di bawah Mabes TNI, ya sudah, berarti dia personil TNI, tidak membawa-bawa nama matra lagi. Karena kan kalau tidak, kalau misalnya kebetulan menyebut matra laut dan udara, kan nanti matra laut dan udara giliran aku disebut, giliran darat nggak disebut. Nah kan, jadi sebaiknya juga agak bijak menyampaikan. Bukan kewenangan kami, bukan soal matranya gitu. Tapi ini adalah personil TNI. Jadi supaya tidak menimbulkan ada framing gitu ya, bahwa oh ini matra ini dengan ini tidak profesional operasinya, kan gitu. Jangan sampai ada framing juga. Apalagi framing ini kan jahatnya dikaitkan dengan 65 juga Bang. Kita tahu kan AU dan AL disebut dekat dengan dalam tanda kutip PKI. Darat tidak. Ini kan framingnya jahat benar. Apa yang terjadi Bang? Nah, AL tidak. Pada waktu itu Marta Dinata setuju dengan Angkatan Darat. Bahwa ini PKI. Nah, Angkatan Udara terlalu cepat menurut saya. Omar Dhani menyebut peristiwa ini kan. Karena itu menurut saya dalam peristiwa-peristiwa genting harus ada manajemen komunikasi krisis yang harusnya hati-hati. Jangan kemudian terpancing. Ya saya kira kan sama, wartawan memang tugasnya seperti itu. Pelaku ini dari matra mana? Nah, kan gitu. Mungkin ini terpancing. Jadi kita juga harus tahu sebagai jurnalis, saya tahu framing media gitu kan. Dia yang akan menentukan berita kemana gitu. Karena itu harus belajar memang lembaga-lembaga dinas penerangan, pusat informasi harus memahami media nggak salah. Karena tugas dia membongkar itu, gitu. Bagian dari pengawasan seperti kita ini, mengawasi jangan sampai nanti si pelaku dihukum ringan misalnya. Nah, itulah membongkar pola framing media, juga opini liar di media sosial kan liar nih. Ya, itu yang kemana-mana. Iya. Tujuannya kita harus juga bisa mengajak audiens untuk berpikir kritis dengan pertanyaan sederhana aja sebenarnya. Siapa yang diuntungkan jika opini ini diarahkan untuk menjadi anti terhadap institusi militer misalnya? Siapa yang diuntungkan? Kemudian apakah informasi dan pernyataan ini berasal dari sumber resmi? Kan liar. Karena itu di dalam kasus ini menurut saya setidak-tidaknya tiap hari Puspen TNI harus menjelaskan perkembangannya, updating. Yang namanya berita adalah sesuatu yang baru. Hari ini apa? Perkembangannya apa sekarang? Di mana tahanan? Kapan persidangan dan lain-lain? Apakah ada tersangka baru dan lain-lain? Jadi mereka harus menyampaikan yang terpenting bukan hanya melindungi institusi TNI, tetapi juga memastikan bahwa memang ini pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personil TNI.
kalimat kunci yang kuat menurut saya adalah institusi yang sehat bukan yang tanpa pelanggaran. Kesempurnaan itu kan hanya milik Allah, kan begitu. Tetapi yang tegas menindak pelanggaran. Nah, kalau dia menindak terhadap pelanggaran, bagus. Ini ujian bagi TNI. Yang selama ini dinilai publik tingkat kepercayaan tinggi. Paling tinggi. Paling tinggi kan. Dengan kasus ini, ini berbahaya kalau dia gagal mengantisipasi dan menginformasikan kepada publik. Kalau tadi kembali ke masalah peradilan, Iya. Bang, Abang kan sering bilang bahwa itu harus diperiksa 2 tingkat di atasnya. Iya. Ini kan yang mimpin seorang kapten. Iya. Berarti sampai ke tingkat kolonel. Ya, setidak-tidaknya ya Denmark. Komandan Denmarknya kan, komandan detasemen markasnya. Kan itu. Ya. Nah ini, ya di atas kapten kan ada letkol. Berarti ada kolonel. Ya. Ini bintang 3 loh. Ya kan? Ya. Bintang 3. Kepalanya. Ya. Calon kasat. Ya. Calon kepala bin. Kan orang pasti berpikir gitu ya. Oh, kepala bais, ya otomatis dia calon kepala bin. Calon kepala staf angkatan darat juga. Wajar kan? Ini breaking news makanya. Karena itu menurut saya, TNI harus bisa menyampaikan rekam jejak penindakan internalnya. Itu tadi. Hari ini apa? Besok apa? Kan juga memberikan contoh nyata bahwa TNI itu tidak segan memproses anggotanya sendiri supaya mengikis tudingan jeruk makan jeruk. Misalnya pada kasus ya seperti ini, pelanggaran disiplin, pelanggaran pidana, atau yang berujung pemecatan. Ini kan sampai presiden ditanya kan. Presiden dengan background militer pasti ditanya. Jadi lu jangan cuma janji, tapi tindakan lu mana? Kan kira-kira begitu. Ada juga pertanyaan yang sempat sampai hari ini juga ya. Yang ditangkap ini berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak polisi. Ya, saya kira itu soal gaya membuat akronim. Yang satu mungkin pakai akronim, yang satu pakai singkatan. Oke. Akronim misalnya Indra Jaya Piliang. Oke. IJP. IJP. Nah, polisi pakai IJP misalnya. Tentara mungkin pakai akronim DRA, DRA, gitu kan? Tinggal koordinasi aja sebenarnya, nggak usah terlalu Artinya bukan orang yang berbeda yang ditangkap. Pasti orang yang sama, pasti orang yang sama. Cuma yang satu menurut saya pakai sandi singkatan, yang satu pakai akronim. Ya kewenangan masing-masing lah. Jadi yang saya ingin sampaikan juga, kritik terhadap institusi dan penilaian kasus individu, ini bahwa satu kasus tidak otomatis merepresentasikan seluruh institusi. Bukan berarti seluruh institusi di dalam tubuh TNI identik dengan si pelaku. Tidak bisa digeneralisasi. Nah, jadi mari kita gunakan logika sederhana gitu ya. Jika satu oknum melakukan pelanggaran, kan ini yang harus diuji adalah mekanisme penindakannya. Kemudian bukan eksistensi lembaganya. Tapi kalau di dalam militer, kan orang menganggap tidak berdiri sendiri. Ada perintah. Karena itu harus TNI menjelaskan dengan seksama kasus ini secara terang benderang. Marwah TNI, kehormatan TNI itu harus dijaga dalam kasus ini. Karena kalau institusi TNI hancur, institusi polisi hancur, yang rugi kita semua. Kita ingin TNI kuat, kita ingin polisi kuat, kita ingin kejaksaan kuat.
ya sudah, oknumnya dihajar. Personil bisa berganti-ganti, tapi institusi ini harus kita selamatkan. Kalau kita Ya. lihat prestasi dari BAIS ini Iya. sebagai organisasi telik sandi ya, Mm. itu kan lumayan banyak Iya. selama ini dalam soal misalnya menyelidiki masalah-masalah terkait dengan pertambangan, Iya. lahan, kemudian di bea cukai, Iya. kemudian banyak sekali lah artinya yang sudah dilakukan pihak Badan Intelijen Strategis ini, lalu itu membantu katakanlah organisasi yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Mm-mm. Lalu tiba-tiba ada kasus yang seperti ini. Artinya prestasi itu nggak dilihat sama sekali. Ya nggak bisa begitu. Ini kan seperti kata-kata peribahasa ya. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga, kan nggak bisa begitu juga. Ya udah diproses saja. Ya sama dengan dalam beberapa peristiwa, ya sudah, karena itu harus ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan, maka konsekuensinya adalah yang kena getah institusi. Maka menurut saya pertemuan elit TNI dan elit Kementerian Pertahanan sore kemarin memutuskan, daripada lembaga ini hancur, ya sudah, harus ada tindakan dan Jenderal Bintang 3 harus mundur. Itu konsekuensi. Dan bagus juga mundur. Dan sampai sekarang belum ada pengganti memang. Maka bukan serah terima jabatan. Menyerahkan jabatan itu kepada Panglima TNI. Kosong ini jabatan ini. Ya. Apakah nanti akan ada yang terkena lagi? Kita tunggu. Apakah orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam atau apa? Kita tunggu saja. Itu dalam proses, kita menunggu saja. Saya kira pesan Presiden jelas. Dan banyak juga yang publik tidak tahu. Ya. Presiden Prabowo kemarin mengemukakan, yang terlibat dalam pertambangan copot. Kalau kita lihat, ya, kan ada perwira tinggi, ada bintang 2 dicopot. Oh ya. Ada bintang 1 dicopot. Biarlah, saya tahu, biar aja TNI yang menjelaskan itu. Oke. Kan gitu. Artinya pertaruhan nama baik itu sedang dilakukan oleh TNI di situ. Cuma masalahnya juga Bang, terkait dengan tadi Abang mengatakan bahwa hanya di Mahkamah Militer kita tahu bahwa ada banyak perwira bahkan berbintang sekalipun itu dapat seumur hidup. Nah ini kan cuma dikenakan pasal penganiayaan. Apakah benar? Kita tunggu saja nanti. Nah, ini kan proses. Nanti dalam penyelidikan, dalam penyidikan seperti apa? Kan banyak juga orang nggak tahu, misalnya kasus Kolonel Laut Irfan Jumroni, Angkatan Laut. Itu kan juga vonis mati tahun 2006. Banyak sekali. Kalau Laksamana yang diduga kena narkoba, pecat juga. Itu berat sebenarnya. Jadi ini yang harus dipahami oleh publik. Nggak usahlah kemudian menggiring opini seolah-olah peradilan militer itu ringan. Salah. Justru harus lebih berat. Artinya kena pasal pembunuhan berencana? Ya misalnya. Kalau udah pembunuhan berencana, sudah rata-rata kalau pembunuhan berencana, hukumannya mati. Tinggal kita lihat nanti. Apakah betul ini operasi intelijen untuk mengamankan negara, tapi ini bocor atau apa, kita nggak tahu. Siapa Andri Yunus itu, kita nggak tahu. Bukan kewenangan kita untuk nyelidiki siapa dia. Artinya di sini dalam proses kasus ini, nanti para tersangka ini, itu akan juga berbicara tentang sosok Andri Yunus di dalam persidangan. Bisa jadi. Apakah ini inisiatif sendiri? Apakah ini perintah? Kan begitu. Jadi
menurut saya kita harus melihat dari banyak sisi kasus Andri Yunus itu. Tentu kita simpati dan empati terhadap yang bersangkutan menjadi korban. Kita juga nggak mau siapapun menjadi korban seperti itu. Kita kritis, kemudian kita menjadi korban kan bahaya juga. Apa kurang kritisnya kita di sini? Ya kan? Mengkritisi polisi tadi, mengkritisi militer, ya kan? Belum lagi seperti saya bilang tadi, apa ada kasus korupsi yang ditangani KPK seumur hidup seperti peradilan militer? Ya kan? Lebih berat. Artinya kita juga mengkritik KPK. Ya kan? Begitu ringan. Kemarin kok ada tersangka kemudian diubah penahanan rumah. Sekarang semua orang minta kan penahanan rumah. Si Noel minta kan sekarang. Di sini ada ketidakadilan juga. Ya. Makanya di dalam kasus ini kan kekhawatiran ada ketidakadilan dari peradilan militer. Buktikan. Militer. Anda juga yang menuding jangan berasumsi. Gitu kan. Serahkan saja ini pada proses penegakan hukum. Nah, kita harus melihat memang dari dua sisi, Bung, dalam kasus itu. Pahlawan dengan pengkhianat kan beda tipis ketika kita melihat dari sisi politik. Ya. Misalnya Aquino dulu, kan? Karena gagal Marcos, maka dia jadi pahlawan. Si Aquino, Cory Aquino-nya tampil. Ya. Tipis kan? Apalagi dalam sejarah. Sejarah ditentukan oleh pemenang. Tipis. Apakah Andri Yunus ini pahlawan? Apakah dia pengkhianat negara? Kita nggak tahu. Tugas intelijen negara, tugas Badan Siber Sandi Negara, atau tugas intelijen negara atau intelijen strategis tadi, nggak tahu kita. Itu kewenangan mereka. Kita nggak tahu. Mungkin ada alasan. Tapi alasan itu benar atau tidak, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas, di dalam demokrasi yang modern, ruang kritik harus dibuka. Kita hadir di sini adalah untuk membuka ruang kritik. Dan saya tidak mau a priori terhadap yang dilakukan Andri Yunus, dan saya juga tidak mau a priori apa yang dilakukan oleh TNI, oleh polisi. Tugasnya mengkritik saja. Nah, artinya jangan sampai mereka terjeblos gitu. Ya mungkin saya menyampaikan ini juga saya akan dicaci maki oleh aktivis sipil karena tidak populer kan. Tapi saya harus berani mengungkap dari dua sisi itu. Sisi benar atau salahnya aparatur BAIS, sisi benar atau salah yang dilakukan oleh Andri Yunus, bukan kewenangan kita. Yang jelas di sosmed sekarang itu akun-akun yang dulu memframing TNI terlibat dalam proses Agustus, peristiwa Agustus itu sangat kencang permainannya. Yang jelas itu kalau kita lihat di media sosial, artinya itu masih terjadi framing itu di ranah media sosial. Iya. Di tengah geopolitik yang tidak baik-baik saja, pasti ada operasi intelijen. Sekarang sedang terjadi operasi intelijen di semua negara dengan seperti ini. Apa ya kita tidak khawatir ketika ada kekuatan Israel di Singapura yang seperti kemarin saya ungkapkan, gitu kan? Apakah kita tidak khawatir ada kekuatan Tiongkok di Laut Cina Selatan? Apakah kita tidak khawatir ada kekuatan militer Amerika di Darwin, ya kan? Sekarang sedang melakukan operasi intelijen semua. Berarti kalau operasi intelijen, mereka punya jejaring. Apakah aktivis ini bagian dari jejaring intelijen asing atau enggak? Nggak tahu kita. Bukan tugas kita. Yang jelas di media sosial kelihatan betul banyak akun ya. Iya. Ada operasi intelijen, kontra intelijen di media sosial. Misalnya kan banyak beredar sekarang. Operasi yang dilakukan George Soros, memberikan dana kemana kepada
LSM, Open society ya. NGO, ormas atau apa. Nah, apakah kemudian itu bagian dari operasi untuk menghancurkan negara? Kita nggak tahu. Tapi belajar dari pengalaman pergantian rezim kepemimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur, Terjadi. tidak mungkin di dalam politik dalam negeri itu tidak melibatkan hubungan internasional, apalagi intelijen. Jadi silahkan itu ranah intelijen, bukan kita. Saya sebagai analis politik, ya tentu belajar dari bahwa ini ada pertarungan-pertarungan. Benar atau salahnya, analisis. Gitu. Kalau dari segi damage controlnya nih Bang, Iya. jangan sampai terjadi collateral damage terhadap institusi BAIS dia, apa yang harus dilakukan Bang? Saya kira semuanya harus bebenah. Yaitu tadi risiko kan. Anda berhasil ya nggak akan dipuji. Tapi gagal, ini operasi mungkin gagal. Ya dicaci maki. Kalau kemudian tidak diakui nanti sebagai anggotanya, ya itu biasa aja. Ya kan? Dalam film-film intelijen kan gitu. Nggak diakui dia. Coba kita lihat. Tentara kita yang tugas di luar negeri, misalnya PGRS Paraku dulu, itu pakai nama samaran semua, identitas palsu semua. Tentara di mana-mana juga gitu. Kalau diakui, nggak tahu. Bukan warga negara Indonesia, bukan warga negara. Itu yang terjadi juga sekarang di Iran. Ya. Mereka menyusupkan semuanya. Kan? Tapi nanti pasti nggak diakui. Itu bagian dari operasi intelijen. Kita nggak tahu. Untuk BAIS-nya sendiri Bang, untuk BAIS-nya sendiri, apa yang harus dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo? Ya saya kira Presiden Prabowo kan sudah mengemukakan bahwa ini harus diusut tuntas. Ya. Karena itu menurut saya penyerahan jabatan Kabais itu sebagai rentetan pertanggungjawaban. Itu dia ingin citranya tidak buruk. Citra tidak buruk ya udah. Kepalanya pun harus menyerahkan jabatannya. Jadi keterlibatan personil BAIS ini pasti dihubungkan dengan kemungkinan ada instruksi komando. Tapi ini kan harus dibuktikan nanti. Dibuktikan oleh penyelidikan. Jadi menurut saya ini sinyal kuat bagi BAIS TNI. Dia sedang menghadapi ujian yang sangat serius dalam kasus Andrius ini. Bukan hanya soal disiplin internal di BAIS, tapi juga menyangkut legitimasi institusi BAIS di ruang publik. Oke. Ngeri kan? Orang kemudian membahas, bayangkan kita nih diskusi, membahas institusi BAIS TNI. Mengerikan sebenarnya. Tapi yang tugasnya di bidang pertahanan segala macam, mempertahankan negara, perang. Jadi memang kasus ini sudah pasti sensitif. Kita berani membahas ini sesuatu yang sensitif kita bahas karena melibatkan unsur intelijen militer. Tapi kita ingin intelijen kita profesional, kan begitu. Jadi ini kan sebuah domain institusi yang secara inheren mestinya bekerja dalam ruang sunyi, ruang senyap, dan risikonya memang tinggi. Yaitu tadi, kalau gagal ya udah, maka akibatnya pimpinannya pun harus mundur. Di Amerika kan juga begitu. Nah, ketika aktor lembaga wilayah sunyi ini justru muncul dalam kasus penyiraman air keras itu, menurut saya, maka ini yang dipertaruhkan bukan sekadar individu sang intelijen itu, tetapi juga kredibilitas sistem di badan intelijen strategi ini. Nah, jadi penyerahan jabatan kepala BAIS ini menurut saya betul-betul mencerminkan pola klasik dalam manajemen komunikasi krisis di institusi militer, institusi bersenjata. Apa itu?
sentralisasi kendali berada di tangan panglimanya. Nah, diserahkan pada tertinggi. Jadi dalam struktur militer, dalam hal ini Bais TNI, pelanggaran personal ya itu tidak pernah dianggap berdiri sendiri. Jadi ada kemungkinan keterlibatan aktor-aktor di atas. Jadi peristiwa ini mesti kita baca sebagai ada potensi gangguan terhadap rantai komando, kohesi satuan, dan bahkan keamanan informasi yang bocor. Nah, siapa yang bocorkan? Nah, ini kan menarik. Jadi respon yang diambil oleh Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, sekarang ini bukan hanya sekadar penindakan terhadap personil, 4 personil yang diduga menjadi tersangka itu, tapi juga langkah struktural. Langkah strukturalnya adalah komandan-komandannya bisa dicopot semua. Ini saya kira menarik karena posisi Kabais itu harus persetujuan presiden. Ini kan mata, telinga, dan juga penciuman presiden. Oke. Oke Bang, pertanyaan terakhir Bang. Iya. Sampai kapan kursi kepala Bais ini kosong? Saya kira dalam waktu dekat juga akan segera diisi. Banyak kok perwira bidang intelijen. Jadi kasus ini juga menurut saya harus dipandang ditangani level tertinggi, dan keduanya juga ada kebutuhan organisasi agar tidak terjadi friksi di internal Bais. Nanti kan saling menyalahkan ketika ditanya nggak mau, maka dipotonglah garis komandonya, barangkali nanti yang baru bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Ya, saya kira tinggal kemudian apakah ada rahasia negara yang akan diungkap di dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Kita tunggu saja, begitu Bung Indra. Oke, makasih Bang. Iya. Sobat Marilog, membahas intelijen itu berarti intelijensia ya. Iya. IQ kita, otak kita sendiri, dan cara kita berpikir. Makanya intelijen itu sesuatu yang sebetulnya tidak identik dengan kekerasan, tapi adalah proses untuk mempengaruhi orang, mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi satu polisi, baik itu secara personal ataupun secara kolektif. Namun kasus ini memang mengejutkan kita semua, seolah-olah dunia intelijen Indonesia itu masih era yang sangat kuno, yaitu anggota-anggotanya terlibat dalam proses eksekusi. Itu akan kita tunggu dalam peradilan militer nanti, apa yang terjadi dengan para pelaku. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya, dan tetap berpikir merdeka 100%. Terima kasih.